Soal lokasi perumahan Tapera, pemerintah usul berbentuk rumah susun. Organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Katolik tegaskan menolak tawaran pemerintah soal pengelolaan tambang. Bagaimana untung buntung karena melunaknya Indonesia ke Freeport soal ekspor konsentrat. Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahu Halek. Pemerintah menyarankan agar bentuk lokasi rumah Tapera yang menjadi polemik hari-hari ini berbentuk rumah susun atau rusun. Usulan itu melihat kebutuhan masyarakat soal mobilitas 1 jam dari tempat tinggal ke lokasi pekerjaan. Polemik program tabungan perumahan rakyat atau Tapera belakangan ini menuai polemik di tengah masyarakat. Salah satu dari sekian banyak pertanyaan adalah soal lokasi tempat tinggal masyarakat jika membeli rumah melalui skema tabungan Tapera tersebut. Mengenai itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Heri Trisaputra Zuna menyebut, lokasi rumah Tapera akan tergantung daripada kebutuhan. Menurut Heri, urbanisasi yang sangat tinggi menjadi pertimbangan bagaimana lokasi rumah Tapera akan dikondisikan sedemikian rupa agar rumah warga hanya 1 jam dari tempat tinggal. Namun pertimbangan itu menurut Heri perlu mempertimbangkan realita harga rumah tapak. Terlebih di lokasi perkotaan yang memang tidaklah murah. Dengan demikian pemerintah menyarankan masyarakat untuk tinggal di rumah susun atau rumah vertikal. Komisioner BP Tapera Heru Putio Nugroho juga berpendapat ketersediaan lokasi rumah tapak memang menjadi tantangan bagi BP Tapera. Terlebih masyarakat yang menginginkan kemudahan akses dari tempat tinggalnya. Dua organisasi kemasyarakatan atau Ormas Keagamaan Katolik menyatakan penolakannya atas tawaran pemerintah soal Ormas dapat mengelola tambang. Mereka meyakini bahwa tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut. Dan jika pun ada, mereka menolak karena merasa tidak memiliki kapasitas soal mengelola tambang. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ormas Keagamaan. KWI memastikan tidak akan mengajukan izin kelola tambang. Dalam suara yang sama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI juga menolak. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyebutkan, meski masuk daftar penerima tawaran, Gereja Katolik Indonesia melalui KWI tidak akan mengajukan untuk memiliki izin kelola tambang. KWI mengatakan pihaknya tetap konsisten sebagai lembaga keagamaan yang melakukan pewartaan dan pelayanan. Dan justru ingin mewujudkan tata kehidupan bersama yang bermartabat dalam konteks menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana dalam seruan Paus Fransiskus mengenai keutuhan ciptaan. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga tegas menolak jatah wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Dari pemerintah setelah masuk dalam daftar salah satu organisasi keagamaan yang mendapatkan izin pertambangan. Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada mengungkapkan, tidak ada pembicaraan soal penawaran pemerintah dalam pengelolaan tambang dengan PMKRI selama ini. Kalaupun ada penawaran, menurut Tri, PMKRI pasti akan menolak. Pertimbangan paling mendasarnya menurut Tri, karena PMKRI tidak ingin mencederai independensi sebagai organisasi kemahasiswaan. Satu hal lagi, dalam penilaiannya, PMKRI melihat bahwa pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan beresiko menimbulkan konflik agraria baru. Keputusan pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia hingga 31 Desember 2024 dari sebelumnya yang 31 Mei 2024 dinilai memiliki dampak positif dan negatif.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan Bisman Bahtiar menyatakan bahwa dampak positifnya adalah kelangsungan operasi penambangan Freeport sehingga tidak terjadi masalah tenaga kerja dan sosial. Selain itu, penerimaan negara dari bea ekspor tetap terjaga. Freeport mencatat beban bea keluar konsentrat tembaga dan emas sebesar 156 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,52 triliun pada kuartal 1 2024. Pemerintah juga menetapkan tarif bea keluar konsentrat tembaga 7,5% mulai 3 Juni 2024. Relaksasi ini dianggap memberi preseden buruk terkait inkonsistensi hukum dan menunda proses penghiliran tembaga, mengurangi efek ekonominya. Sebelumnya, Freeport mendapat relaksasi serupa pada tahun 2023 karena proyek smelter katoda tembaga di Gresik tertunda akibat pandemi COVID-19. Pemerintah memberi perpanjangan hingga Mei 2024 dengan syarat progres smelter lebih dari 50%, serta menaikkan bea keluar secara progresif berdasarkan kemajuan smelter. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia, Jen Pino Ngabdi, menyatakan jika Freeport tidak mendapat perpanjangan setoran ke kas negara hanya mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Penerimaan negara dari Freeport pada 2023 mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena aturan devisa hasil ekspor atau DHE dan bea keluar untuk ekspor konsentrat. Jen Pino juga memperkirakan pendapatan perusahaan bisa mencapai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 186,56 triliun rupiah pada 2024 dengan izin ekspor dibandingkan 7,4 miliar dolar Amerika Serikat tanpa perpanjangan izin. Laba bersih diproyeksikan mencapai 4,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan relaksasi ekspor dan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat tanpa perpanjangan izin. EBITDA diperkirakan mencapai 7,6 miliar dolar Amerika Serikat dengan izin ekspor dibandingkan 4,4 miliar dolar Amerika Serikat tanpa izin. Pada 2023, EBITDA Freeport mencapai 5,8 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian sahabat finansial, kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri. Sampai jumpa.